Markodiono dan yang terhormat rekan-rekan guru SDN Penanggal semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata untuk kegiatan CGP saya. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana dengan ajaran beliau insya Allah kita akan masuk surga dengan ajaran agama Islam. Amin. Sebelum kita mulai diseminasi atau penyebaran pemahaman, kali ini saya pimpin berdoa dulu agar pelaksanaan diseminasi ini bisa berjalan lancar. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kami paparkan, ada sambutan terlebih dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anastri Haryani selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Guru, Bapak Ibu Guru SD Penanggal. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersama-sama melaksanakan diseminasi dari Presiden tahun 1 tentang budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Anastri Haryani. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan dari saya selaku kepala sekolah adalah apa yang akan disampaikan dari nanti bisa manfaatnya dan pelaksanaan di SD Penanggal ini, sehingga budaya positif yang ada di SD Penanggal ini dibaik lagi dan pembinaan karakter pada siswa dibaik lagi dengan adanya diseminasi. Karena itu kepada Guru Anastri Haryani, selamat untuk melaksanakan diseminasi ini dan Bapak Ibu Guru karena kami bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Sekolah dan memberikan sedikit jangan kami. Selanjutnya kita langsung mulai saja. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 yang bertopik budaya positif. Selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk kegiatan diseminasi ini, coba seperti layaknya kita kepada siswa, awal dari pembelajaran, coba kesepakatan untuk forum pada hari ini kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Yang pertama, saya beritahu saling menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, monggo kesepakatan. Baik, mengikuti kegiatan sampai tuntas. Oke, kesepakatan kita selanjutnya bisa monggo. Selain mengikuti kegiatan sampai tuntas, kesepakatan forum untuk hari ini
agar bisa berjalan lancar, menjaga kebersihan. Baik, boleh. Oke, itu tadi kesepakatan kita hari ini ya Bapak Ibu Guru. Yang terakhir mungkin santai tapi serius. Oke, kesepakatan hari ini kita sepakati seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada materi inti. Kita membahas tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Ada 6 konsep inti yang harus kita lakukan agar budaya positif tersebut dapat terwujud di sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, yakni posisi kontrol. Selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu lebih ke arah menunjukkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan yang akan dilaksanakan. Jadi disiplin positif itu merupakan disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadarkan motivasi eksternal. Jadi motivasi internal itulah nanti yang akan kita terapkan. Disiplin diri tidak melalui paksaan, tidak karena ada hukuman, atau tidak karena menginginkan suatu pujian. Selanjutnya, disiplin positif itu nanti kita laksanakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita ampuh atau kita yakini sebagai nilai kebajikan antara lain sesuai dengan 6 karakter yang terdapat pada penilaian akhir, yakni profil pelajar Pancasila. Poin yang kedua, selain tadi berpikir budaya positif, kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada pemicu. Orang akan berbuat sesuatu itu pasti punya tujuan. Dan apa sih yang membuat manusia itu ingin atau menginginkan sesuatu? Contoh kita ingin atau bekerja sebagai tenaga pendidik pasti punya motivasi. Dan motivasi itu sendiri punya poin-poin tujuan. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
motivasi itu tadi ada penjelasan tentang motivasi eksternal dan motivasi internal itu tadi. Kalau motivasi eksternal itu yang pertama dan yang kedua, yaitu dari orang lain. Kita menginginkan sesuatu itu dorongannya dari luar. Dan yang ketiga itu dari kita sendiri, dari dalam hati kita sendiri. Nah, motivasi yang terbaik yaitu yang internal, asli dari keinginan kita sendiri. Jadi tidak diojok-ojoki oleh orang lain seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yakni keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid itu bekerja sama membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang biasanya berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu adalah kata-kata yang umum, yang gampang dimengerti oleh anak-anak, pendek, singkat, atau jelas. Tidak terlalu panjang, karena nanti kalau kepanjangan anak-anak sulit untuk memahami. Ya, keyakinan itu harus diterapkan di sekolah dan disepakati bersama. Contoh keyakinan kelas bisa ditulis di suatu lembar terus dipajang agar anak-anak kita atau murid-murid kita setiap hari itu bisa membaca. Ya, jadi dalam hal keyakinan kelas ini penting untuk ditempel Bapak Ibu, karena namanya juga anak-anak. Jadi kadang itu masih lupa, dan apabila mereka melakukan kesalahan, maka kita ajak mereka pelan-pelan untuk membaca lagi apa nama yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana apabila ada anak yang menyalahi aturan tadi, kita kembalikan. Di keyakinan kelas kita sudah diyakini bahwa misalnya pada saat diterangkan anak-anak rame atau bermain sendiri, maka kita akan kembalikan. Poin kelima seperti itu. Kita sepakati bahwa apabila Bapak atau Ibu guru atau teman yang melakukan reservasi, maka ada poin kelima yang menganjurkan atau mengajak kita untuk mendengarkan dengan baik. Itu sudah kita sepakati loh anak-anak, kita tekankan lagi seperti itu. Kita ingatkan mereka bahwa saat pertama kali kita masuk di kelas itu ada beberapa keyakinan kelas yang disepakati seperti itu. Oke, kelihatannya Bapak Ibu sudah agak payah karena ini jam-jam siang, mungkin ngantuk atau waktunya makan siang. Oke, Bapak Ibu guru, ayo kita ice breaking sebentar. Silakan berdiri, berhadapan-hadapan, berdua. Ya, kita ice breaking senyum 20 detik. Kita saling berhadapan-hadapan dan terus coba senyum saja, karena senyum itu nanti akan membawa aura positif, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, monggo kita mulai 1, 2, 3. Senyum saja, senyum saja. Oke.
Ika senyumnya, ayo. Ayo Bapak Ibu, senyum pandang-pandangan. Jangan lihat bibir, lihat mata. Karena kalau lihat bibir nanti alhamdulillah, insya Allah. Tiga, ayo Bu, terima kasih 20 detik. Semoga dengan senyum kita itu tadi, kita akan memunculkan aura positif kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Pak. SBG, jadi istirahat sebentar untuk merilekskan otot-otot kita yang tegang ya. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ada pernyataan yang menyatakan ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu mereka melanggar peraturan. Dan hal itu sebenarnya Bapak Ibu, mereka melanggar peraturan pasti disebabkan karena sesuatu hal. Nah, sesuatu hal itulah yang diyakini sebagai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan. Mohon maaf. Oke. Jadi itu tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada beberapa penjelasan tentang kebutuhan tadi. Kebutuhan diterima atau disayang itu timbul dari orang tua, teman, atau rekan-rekan kerja, dari teman siswa, sesama siswa itu akan menimbulkan rasa puas atau lega itu. Jadi jika kebutuhan itu terpenuhi. Kebutuhan yang kedua yaitu senang atau kesenangan. Contohnya kita melakukan traveling, terus rekreasi seperti itu di luar. Apabila di dalam kelas anak-anak merasakan bersih kelasnya, bersih alat-alat tulisnya, itu akan menimbulkan rasa tenang, nyaman dalam pembelajaran. Selanjutnya bisa atau kekuasaan. Kekuasaan ini bisa juga disebut bisa karena dia akan merasa membanggakan orang tua atau keluarga, bermanfaat bagi sesama. Nah itu mereka akan merasa, oh saya bisa, oh saya bangga begitu. Selanjutnya yang kelima yaitu kebebasan. Keempat, kebebasan bisa berkreasi, berinovasi, mengembang diri dan menentukan model pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu munculnya rasa senang atau bahagia saat kita selesai melakukan sesuatu. Selanjutnya ada studi kasus tentang 5 motivasi manusia tadi, kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus itu, Bu Anis, guru kelas 5, menghadapi
bekal itu hanya seadanya, dan bekal temannya itu dinilai oleh Rizky sudah ada isinya bermacam-macam. Mungkin orang tuanya sempat atau loyal, jadi anak itu diberikan menu yang berganti setiap hari seperti itu. Nah, Rizky ingin merebut kepunyaan temannya tadi, ya, karena apa, Bapak Ibu Guru? Disebabkan oleh apa? Ya, perilaku Rizky tadi, ya, Bapak Ibu yang baik, hal seperti kasus yang saya jelaskan tadi tentang Rizky, kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum atau tidak terpenuhi bagi Rizky? Monggo. Kebahagiaan, baik, kasih sayang, betul, perhatian dari orang tua, ya, itu tadi. Apabila ada anak yang membawa bekal, bersyukurlah, beruntunglah anak itu memiliki orang tua yang sempat membuatkan. Tapi mungkin untuk Rizky pengalaman hidupnya berbeda. Selanjutnya itu tadi ya, dari kebutuhan dari Rizky yang belum terpenuhi adalah kasih sayang dari orang tua atau perhatian. Betul. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, poin yang kelima adalah yang harus kita lakukan posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu adalah guru melakukan pendekatan yang digunakan untuk mengelola perilaku muridnya agar muridnya menjadi disiplin di kelas. Dan munculnya disiplin tadi harus dikontrol oleh guru atau oleh kita sebagai tenaga pendidik. Setiap posisi kontrol akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Posisi kontrol yang kita pahami atau yang harus kita pelajari, yang pertama adalah guru sebagai pembentuk, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh tindakan apabila ada anak yang melakukan kesalahan. Terus contoh ya, kalau kita menjadi penghukum di sini, misalnya guru berbuat menghardik, sampai sih mesti ngono, nakal ini. Mohon Bapak Ibu Guru, mulai nanti kita hilangkan secara perlahan
berpikiran dia menyembunyikan atau suka berbohong, karena dia kalau berbuat nanti akan dimarahi oleh bapak ibu guru, maka dia akan muncul sebagai jiwa pembohong. Selanjutnya, kalau kita mengambil langkah sebagai kontrol, sebagai teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, maka contoh guru berkata, lakukan untuk bapak ibu nak, ya sudah nanti bapak ibu guru bantu. Mungkin tadi siswanya ketahuan tidak pernah mengerjakan PR, maka kita sebagai teman, kontrol sebagai teman, mencoba untuk bicara dengan murid. Ayo kerjakan nanti biar nilaimu bagus. Tapi itu dari kita kata-katanya, bukan dari muridnya sendiri. Selanjutnya akan muncul murid itu ketergantungan kepada siapa? Ada orang yang selalu memberi tahu atau ngalapaken kalau dia tidak mengerjakan PR, dia akan jaga bahasa Jawanya. Jadi mengalami ketergantungan, dia nggak akan. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Guru berbuat untuk menghitung dan mengukur. Selanjutnya guru berkata, apa peraturannya? Kamu tahu kan, di kelas kita ada keyakinan ini, kenapa kamu langgar? Tapi masih ada informasi yang sedikit meninggi. Nanti hasilnya dia akan menyesuaikan bila diingatkan atau bila diawali. Ya, lama-lama akan menyesuaikan, tapi bila diawali, bila diingatkan. Jadi bukan timbul dari dirinya sendiri. Yang terakhir, kontrol diri kita sebagai manajer. Yang pertama kita lakukan, apabila murid kita bersalah, maka kita ajukan pertanyaan. Kenapa? Apa yang kamu yakini? Kira-kira tadi kamu melakukan mengambil makanan temanmu itu salah atau tidak? Seperti itu. Jadi anak akan berpikir, oh iya Bu, seperti itu. Kalau mereka belum paham, kita ajak ngobrol pelan-pelan, kita ajak duduk bersama di lain waktu bapak ibu guru. Mungkin saat istirahat atau pulang sekolah, kita ajak ngobrol seperti itu. Nah, posisi kontrol diri yang terbaik untuk guru adalah sebagai manajer. Di antara kelima posisi itu, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk pemecahan masalahnya. Ya. Oke. Yang terakhir, materi tentang segitiga restitusi. Ada bapak ibu guru yang bisa menjelaskan tentang segitiga restitusi? Mungkin? Ya, memang hal ini merupakan mungkin kata baru bagi kita. Dan mulai nanti setelah kami jelaskan, kita coba untuk memahaminya. Restitusi adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri guna mewujudkan disiplin diri, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali pada kelompoknya. Begitu. Ada cara atau tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut, segitiga restitusi kita bisa menggambarkan dengan pola segitiga untuk melakukan tindakan. Yang pertama tadi kita ajak bicara anak-anak itu kalau habis melakukan kesalahan, kita ajak di sela-sela mereka belajar, tapi jangan di depan teman-temannya Bapak Ibu, karena kalau kita mengajak omong-omong atau curhat dari hati ke hati di depan teman-temannya, kadang mereka itu mungkin merasa malu atau bagaimana. Kita ajak sendiri waktu istirahat atau waktu pulang sekolah. Contoh kata-kata yang memvalidasi kebetulan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nah. Mas, pasti mereka akan menjawab dengan tenang juga. Tapi kalau kita menanyakan atau posisi kita marah, mereka juga akan jawab enaknya. Tadi jawabannya apa dulu ya Bu? Seperti itu. Tapi kalau kita ajak pelan-pelan, kita ajak ngobrol bersama, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan, menstabilkan identitas langkah kedua. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, kamu tidak apa-apa minta makanan kepada temannya, tapi jangan sering-sering ya. Nanti kasihan temannya lapar. Atau gini, besok bilang sama mama, ikannya seperti apa yang kamu inginkan, atur sama mama biar dibuatkan seperti apa yang dibawa teman-temannya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Bagaimana nak? Apakah yang kamu lakukan tadi itu salah atau benar? Pasti dia akan merasa ya, menyatakan. Terus kita mengingatkan bahwa di awal kita belajar di kelas ada keyakinan, ya, yang tadi mengatakan bahwa minta izin apabila kita pinjam punya teman lain, seperti itu. Lanjut, ini contoh-contoh kegiatan restitusi saya. Arjuna, lagi ngapain? Main apa nak? Loh, tugasnya sudah selesai tak? Oh, ayo sekarang mainannya dimasukkan tas dulu. Nanti dilanjutkan mengerjakan tugas ya. Lalu saat istirahat nanti Juna menghadap Bu Anis ya. Waalaikumsalam. Nah, duduk dulu lah. Nah, kamu tahu nggak kira-kira kenapa kamu saya panggil? Nah, tadi di meja baik tidak kira-kira pada saat Bu Anis pelajaran kamu tadi bermain baik apa tidak itu? Oke, kalau kamu merasa itu tidak baik, kenapa kamu lakukan? Benar. Oh gitu. Oke, ya. Mungkin Juna kurang belajarnya. Iya. Jadi kamu tahu kalau perbuatanmu tadi tidak baik, tahu kan? Oke. Nah, kita kata-kata jelas, ya, ingat enggak?
boleh tidak bermain di saat pelajaran? Boleh. Bermain itu boleh, tapi saat istirahat. Jadi, kira-kira kamu mau nggak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi? Nanti ya, sejak kapan kamu akan tidak bermain di dalam kelas? Oke, mulai nanti ya. Nah, berarti kamu berjanji sendiri mulai nanti tidak bermain di dalam kelas saat pelajaran. Oke, sekarang Juna silakan istirahat dulu. Ada apa, Mbak? Pinjam barang nggak bilang. Kenapa, Amel? Pinjam saja nggak boleh. Oh, begitu. Barang itu punyanya siapa? Oh iya, Amel. Nanti kalau istirahat tempat duduknya Bu Anis ya. Sekarang dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Tahu nggak kenapa dipanggil gitu? Tadi di kelas mendapatkan kalian Aulia. Kenapa? Oh, Anda lupa ingat tidak izin. Gitu. Kira-kira perbuatan Anda itu baik apa tidak? Jadi bagaimana yang harusnya? Jadi nanti kalau mau pinjam punyanya orang lain itu harus izin. Itu ya. Jadi Amel tahu kalau kita punya kesepakatan kelas. Tahu nggak? Apa kesepakatan kelas kita kalau mau pinjam barang? Terus kalau mau pinjam harus izin. Kira-kira Amel bisa melakukan hal itu? Sejak kapan Amel akan berjanji melakukan izin dulu kalau mau pinjam barangnya orang lain? Jadi Amel sudah bertanya sendiri ya, kalau mau pakai barangnya orang lain izin dulu ya. Baiklah, kalau begitu Amel boleh istirahat. Assalamualaikum, nama saya Arjuna. Saya telah melanggar kesepakatan ketentuan kelas, yaitu bermain kartu pada saat guru sedang menerangkan. Bu Anis tidak menghukum saya, tetapi Bu Anis memberikan penjelasan dan nasihat kepada saya. Jadi saya harus memperbaiki kesalahan saya di dalam kelas, dan saya berterima kasih kepada Bu Anis karena sudah diberi nasihat. Perkenalkan, nama saya Amel dan saya telah melanggar peraturan kelas, dan saya telah meminjam barang teman tidak izin, dan saya dipanggil Bu Anis dan saya dinasehati. Lalu saya tidak dihukum Bu Anis, melainkan saya dinasehati. Terima kasih Bu Anis telah menasehati saya. Ada anak yang melakukan apa? Dia
selanjutnya saya nanti istirahat ke Bu Anis ya nak. Maka saya ajak ngobrol berdua. Saya tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Akhirnya saya tahu apa sih kebutuhan dia. Apa Bapak Ibu? Kenapa si siswa ini melakukan hal seperti itu? Bapak Ibu tahu kenapa kok sampai meminta atau memaksa makanan dari temannya? Kenapa Bapak Ibu? Nah iya betul. Karena tidak punya uang saku. Ada lagi yang lain? Tadi karena ibunya terlalu sibuk. Betul. Bisa juga kepingin dengan menu yang dibawakan oleh temannya. Meskipun anak tersebut bawa bekal, tetapi menu yang diinginkan tidak sesuai yang diharapkan dari keyakinan dirinya sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, berarti insya Allah panjenengan sudah paham dengan langkah-langkah yang harus kita tempuh ketika mengalami siswanya melakukan kesalahan seperti itu tadi. Oke Bapak Ibu Guru, nanti dan seterusnya kita belajar saya sendiri pun bukan yang level sampai mahir belum. Kita bersama-sama belajar tentang restitusi itu tadi ya. Oke, selanjutnya terakhir kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini, penerapan budaya positif sangat perlu untuk dilakukan di sekolah. Semua pihak di lingkungan sekolah harus berusaha meminimalisir kekurangan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri siswa. Dalam hal ini pastinya apabila budaya positif tersebut sudah diterapkan di sekolah, maka akan dapat membantu sekolah kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu Guru, pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf belum. Sekarang kita masuk pada refleksi dan umpan balik. Refleksi dan umpan balik, monggo apabila ada yang ingin bertanya atau berrefleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apakah kegiatan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Terima kasih. Baik, pertanyaannya baik. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bapak Ibu, yang baik. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa berkolaborasi. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya pembelajaran yang model lama, peraturan kelas dibuat oleh kita atau gurunya. Jadi itu, kalau peraturan kelas dibuat oleh gurunya, bisa-bisa tanpa sepengetahuan murid, tanpa perasaan ikut membuat seperti itu. Maka dengan adanya peraturan kelas, anak itu kadang aku gak baik. Itu kan peraturan ibu guru, bukan saya, seperti itu. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, insya Allah karena pembuatan keyakinan kelas itu kita berkolaborasi
sehingga anak dapat mengenali kesalahannya serta menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang tertimbulkan sesuai kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Kedepannya, nanti saya akan menerapkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan budaya disiplin di sekolah, khususnya di kelas saya. Terima kasih. Baik, terima kasih telah memberikan kembali untuk pemahaman disiplin positif yang sudah saya paparkan tadi. Bapak Ibu guru yang baik, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita bersama-sama menggerakkan hati nurani kita untuk berkembang lebih baik lagi demi sekolah kita, yaitu SDN Menanggal yang tercinta ini. Seperti itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanti. Saat ini saya mengajar di kelas 6A SDN Menanggal. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa sangat terinspirasi sekali karena saya mendapat informasi baru bagaimana cara menyelesaikan kasus atau masalah di kelas menggunakan segitiga restitusi secara lengkap. Selama ini saya menyelesaikan kasus atau masalah ternyata sudah menggunakan cara segitiga restitusi, tetapi masih belum lengkap karena baru sampai pada tahap validasi saja. Dalam penyelesaian kasus atau masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, murid tidak akan merasa dihukum, tetapi murid akan dapat menemukan penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Di sini murid akan berpikir kenapa dia sampai melakukan kesalahan dan bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian kedepannya saya dapat menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang ada di sekolah, khususnya di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ika Septian Kristanti. Saat ini saya mengajar di kelas 3A SDN Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Setelah kegiatan diseminasi ini, saya merasa senang sekali karena saya mendapat informasi baru bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru secara tepat. Selama ini saya menggunakan posisi sebagai penghukum dan juga membuat rasa bersalah untuk mendisiplinkan murid di kelas. Ternyata hal tersebut keliru. Untuk menerapkan budaya positif kita seharusnya menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer, di mana kita menggali informasi dan menemukan akar masalah sehingga kita dapat menemukan penyelesaian yang sesuai dengan harapan kita maupun murid. Kedepannya saya akan menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas saya, terutama untuk menentukan kesepakatan kelas agar budaya positif dapat terlaksana sesuai dengan tujuan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.